Ketika dunia sudah masuk ke dalam hatinya, tidak akan ada puasnya. Semoga Allah selamatkan kita dari cinta dunia, insya Allah. Kita butuh dunia, tidak apa-apa. Kita berharap Allah akan berikan kepada kita dunia yang banyak. Tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Karena dikatakan la yatim itsnan fi jawfin wahid. Tidak mungkin ada dua hal masuk ke dalam satu wadah. Dua hal ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Kalau hati kita penuh cinta dengan dunia, maka tidak ada harapan cinta kepada Allah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau cinta Allah yang ada dalam hati kita, insya Allah dunia pun akan ikut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Habib Salim itu, di akhir umurnya beliau dibukakan itu dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas. Kelompok yang kedua yang tidak akan pernah puas yaitu thalabul ilm, orang yang belajar ilmu, orang yang semangat menuntut ilmu, gak ada batasnya, gak ada putusnya. Kami juga masih sempat bertemu dengan salah satu murid Habib Abdullah Masyatiri di Surabaya dulu, jauh sebelum kami berangkat ke Hadramut Amisya Al-Musawah. Itu kalau kita berkunjung ke rumahnya, beliau duduk di bawah, udah lumpuh kakinya. Di hadapan beliau itu kitab semua itu. Kalau anak datang gitu mau ngambil berkah, belajar sama beliau, buka kitab. Ya dibahas kitab, nggak bahas masalah toko, nggak bahas masalah pabrik, nggak bahas masalah ini, bahas kitab. Pernah juga kami ketemu juga salah satu murid Habib Syatiri di Huraidah, Habib Abu Bakar Latos kalau nggak salah namanya. Itu tua betul orangnya, sudah tidak bisa bangun, duduk, kurus beliau waktu itu. Nggak bisa berdiri. Pasti duduk menemui kami. Datang ke situ tanya, dari mana? Dari Rubat, Beb. Doakan, Beb. Apa yang beliau tanya? Gimana Indonesia? Berapa anak saudaramu? Nggak tanya masalah itu. Yang tanya, kau belajar apa? Nah, kalau tanya sama beliau itu kita harus hati-hati. Kenapa? Jangan ngomong kita besar. Kenapa? Dites nanti. Pakai yang kita kecil aja. Safinah Beb. Ngetesnya nggak berat-berat. Tanya jawabnya nggak berat. Berat itu akan ada munakosah, ada pertanyaan dari beliau. Karena beliau semangat tanya tentang ilmu. Bukan berarti dia tidak tahu, tapi semangat membahas ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keadaan-keadaan orang yang nggak pernah puas belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamkan hati kita seperti itu, insya Allah. Semangat belajar ilmu agama Nabi Muhammad SAW. Itu nampak pada Habibana Salim bin Abdullah bin Syatiri. Beliau tidak lepas setiap harinya kalau nggak zikir, baca Quran, sholat, ya membahas ilmu, belajar ilmu, baik ngajar ataupun membaca ataupun dibacakan kitab di hadapan beliau Habibana Salim bin Abdullah bin Syatiri. Soal kedermawanannya tidak sanggup kita tiru, Pak. Dermawan beliau. Memang dulu ketika awal-awal kembali kota Tarim, Allah belum membukakan pintu dunia kepada beliau, tapi setelah Allah buka pintu dunia, dunia itu mengalir bagi beliau itu seperti lewat saja. Beliau salurkan segera ke siapapun yang membutuhkannya. Karena Allah telah pernah berkata kepada dunia dalam hadis qudsi, ya dunia, man khadamaki fahdimya. Wahai dunia, siapa yang khidmah kepada engkau, sibuk nyari engkau, sibukkan dia dengan dirimu. Dan siapa yang khidmah kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah kepada Allah, engkau tunduk di hadapannya, khidmah kepada dirinya. Makanya dikatakan dunia itu seperti bayangan, Pak. Kalau bayangan itu ada di hadapan Anda, ada bayangan di hadapan Anda, bisa Anda kejar, bisa Anda tangkap? Enggak mungkin. Anda lari secepat kuda pun enggak mungkin bisa mengejar bayangan Anda. Lari terus itu dunia dari Anda. Tapi kalau dunia Anda taruh belakang, seperti bayangan Anda, kemana Anda pergi, dunia itu akan ngejar Anda. Begitulah sunnatullah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.